Saya sedang mengalami kesengsaraan di kapal pesiar. Namun, saya disambar petir misterius. Ketika saya membuka mata lagi, saya menemukan diri, saya bersama ibu cantik dari primadona sekolah, tempat di pulau terpencil. Dalam keadaan tidak sadar, saya bermimpi memetik 2 buah kelapa. Wow, kelapa yang sangat besar. Adon, sakit sekali. Apa yang kamu lakukan, Shou Feng? Shou Feng tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang wanita kaya yang sangat cantik, berlutut di sampingnya. Namun, dia melindungi bagian depannya dengan kedua tangannya dan menatapnya dengan waspada. Maafkan saya, Bibi Qian. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Kamu juga tidak sengaja. Bibi Qian, mari kita istirahat sebentar. Nanti kita cari cara untuk kabur dari pulau terpencil ini. Tapi detik berikutnya, Qin Xiaoxue tiba-tiba menangis. Qin Yan, saya tidak tahu bagaimana kabarnya. Bibi Qian, karena kita bisa terdampar di pulau terpencil ini, maka kemungkinan besar dia juga. Jangan khawatir. Jadi yang paling penting sekarang adalah mencari cara untuk menemukan Bai Qingyan terlebih dahulu. Shou Feng merogoh sakunya dan ternyata menemukan ponsel di sakunya. Dan juga Leontin Giok berwarna merah darah. Aneh, ini jelas bukan milik saya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menggantungkannya di lehernya. Bagus sekali, kamu punya ponsel. Saya akan coba menelepon. Tapi selanjutnya, tidak peduli dimanapun Shou Feng memegang ponselnya, tidak ada sinyal. Lalu bagaimana? Mari kita cari Bai Qingyan dulu. Keduanya berjalan di sepanjang pantai selama sekitar 10 menit. Tidak menemukan apapun. Pulau ini terlalu besar. Di samping pantai ada hutan kelapa. Di kejauhan ada pegunungan yang membentang. Sejauh mata memandang, tidak tahu seberapa jauhnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Qin Xiaoxue sudah bercerai dengan suaminya dan membesarkan Bai Qingyan sendirian. Tapi jika terjadi sesuatu pada Bai Qingyan, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Tiba-tiba, Shou Feng menutup mulut Qin Xiaoxue. Diam, jangan bersuara. Ada orang di dekat sini. Kamu sudah begitu berani. Masih takut padaku? Seseorang datang. Tidak jauh dari sana, seorang liar memegang tombak. Dengan tulang tergantung di lehernya, berjalan mendekat. Apa itu? Itu kanibal. Tiba-tiba orang primitif itu berhenti di depan batu dan tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke batu itu. Keduanya langsung tidak berani bernapas. Tepat ketika Qin Xiaoxue hampir menangis ketakutan, orang primitif itu akhirnya pergi. Bibi Qin, sudah aman. Di sini ada kanibal. Kalau begitu Qin Yan, dia tidak akan. Bibi Qin, jangan terlalu banyak berpikir. Situasinya tidak seburuk itu. Mari kita cari makan dulu. Ah, makan? Apa yang bisa dimakan sekarang? Di sana ada beberapa pohon kelapa yang tumbuh jarang. Membawa Qin Xiaoxue ke bawah pohon kelapa. Ditemukan sudah ada beberapa kelapa matang yang jatuh ke tanah. Selain beberapa yang busuk, yang lainnya bisa dimakan. Shou Feng memukulnya dengan batu cukup lama. Akhirnya berhasil membuat lubang pada kelapa. Bibi Qin, ini untukmu. Xiao Feng, kamu makan dulu. Qin Xiaoxue merasa sangat malu. Namun Shou Feng tetap memasukkan kelapa itu ke tangannya. Qin Xiaoxue sudah lama merasa haus. Langsung memegangnya dan minum. Aroma kelapa mengalir ke mulutnya, menyebar di dalam rongga mulut. Shou Feng sudah menyiapkan satu lagi dan meminumnya dalam tegukan besar. Merasa tubuhnya pulih banyak tenaga. Dia langsung memanjat pohon kelapa dan menurunkan lebih banyak kelapa. Shou Feng tidak terburu-buru turun, melainkan melihat ke kejauhan. Sejauh mata memandang, masih ada berbagai macam hutan. Tidak ada satupun bangunan buatan manusia. Juga tidak terlihat mercusuar. Ini membuat hati Shou Feng tenggelam. Karena ini berarti, ini adalah pulau tak berpenghuni yang jauh dari jalur pelayaran. Bibi Qian, tunggu sebentar. Saya mau ke toilet sebentar. Wajah Qin Xiaoxue ragu-ragu. Jika tidak ada orang lain lagi, apakah itu berarti seumur hidupku akan hidup bersama Shou Feng di pulau ini? Shou Feng, seorang pemuda, pasti punya kebutuhan, kan? Saat dia sedang melamun, terdengar suara langkah kaki di sampingnya. Dia mengira kanibal itu kembali. Tak disangka itu adalah seorang pemuda kurus. Hei, tidak disangka bisa bertemu wanita cantik di sini. Ah, apakah kamu juga penumpang kapal pesiar Wanlu? Ah, tentu saja saya juga. Mari kita berkomunikasi lebih dalam. Begitu pemuda itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan hendak menangkap Qin Xiaoxue. Qin Xiaoxue tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang mesum. Jangan mendekat. Teriak apa? Meskipun kamu berteriak sampai serak, tidak akan ada orang. Aku belum pernah melihat wanita cantik sepertimu. Melihat pemuda itu akan menerkam.
Xiao Feng. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Saya salah. Pergi. Pemuda itu memegangi perutnya. Berjalan selangkah demi selangkah ke dalam hutan. Tunggu saja. Aku akan membuat kalian mati. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Bajingan ini. Lain kali aku akan membunuhnya. Xiao Feng. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Xiao Feng memeluk pinggang Qin Xiaoxue. Merasakan benturan berat di depannya. Selanjutnya, keduanya mencari hingga malam. Ya, suhu turun drastis di malam hari. Jika kita tidak menemukannya, kita harus membangun tempat berlindung sementara. Oh, ini. Ada banyak jejak kaki yang berantakan di sini. Ini bukan milik penduduk asli, kan? Bukan penduduk asli. Ini semua jejak sepatu. Xiao Feng memeriksa sebentar. Dan langsung merasa lega. Itu pasti orang dari kapal. Seharusnya orang dari kapal. Bibi Qian. Di pulau terpencil ini, hukum sudah tidak berlaku lagi. Jadi jika kita bertemu orang-orang itu, kita harus sangat berhati-hati. Baik, keduanya mengikuti jejak kaki selama setengah jam. Akhirnya melihat api unggun di depan. Di depan api unggun ada 7 orang. 2 pria dan 5 wanita. Di atas api unggun dipanggang beberapa ikan. Aromanya menyebar. Qin Xiaoxue langsung mengenali Bai Qingyan. Saat ini, Bai Qingyan duduk di tanah. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Qin Xiaoxue secara tidak sadar ingin berteriak. Situasinya agak tidak benar. Ada apa? Lihat ketiga wanita di sebelah kanan itu. Qin Xiaoxue mengikuti pandangan Xiao Feng. Wajahnya langsung berubah. Ketiga wanita di sebelah kanan itu penuh luka. Pakaian mereka sobek-sobek. Jelas telah dilecehkan sebelumnya. Bagaimana ini? Meskipun Bai Qingyan terlihat tidak dilecehkan, tapi jatuh ke tangan beberapa bajingan ini. Itu hanya masalah waktu. Setidaknya sekarang Bai Qingyan seharusnya aman. Biar aku pikirkan caranya. Aku sudah bilang, aku akan membunuhmu. Maaf. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat, apakah kamu demam? Xiao Feng. Xiao Feng. Qin Xiaoxue langsung berlutut di atas tubuh Xiao Feng dan menangis. Darah segar membasahi tangannya. Xiao Feng. Jangan mati. Jangan mati. Ini semua salahku. Ini semua salahku memaksamu mencari anakku. Dan akhirnya mencelakaimu. Hati Qin Xiaoxue dipenuhi penyesalan. Tapi dia tidak menyadari bahwa liontin giok berwarna darah itu bersentuhan dengan darah segar. Cahaya merah yang aneh berkedip sekejap. Seorang pria berotot menghampiri Qin Xiaoxue. Bos, kedua orang ini adalah orang yang saya temui tadi siang. Oh, tidak buruk, benar-benar wanita cantik. Saat Bai Qingyan melihat Qin Xiaoxue, dia berlari dengan gembira. Ah, Qingyan. Itu Xiao Feng. Apakah dia masih hidup? Dia tidak mati, tapi kita harus segera menghentikan pendarahannya. Tapi, tidak ada apa-apa di sini. Bos, lihat. Ternyata mereka ibu dan anak. Mata pria berotot itu juga berbinar. Tidak disangka keberuntungannya begitu baik. Sayangnya hari ini dia lelah. Besok baru dinikmati. Bos, bolehkah saya? Pria berotot itu langsung melotot padanya. Oh, bos, saya salah. Wanita selalu menjadi milik Anda terlebih dahulu. Nah, begitu lebih baik. Lemparkan orang itu ke laut. Baik. Pemuda itu mengulurkan tangan untuk menarik lengan Xiao Feng. Tapi pada saat ini, Xiao Feng mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan pemuda itu. Ternyata Xiao Feng tidak sepenuhnya pingsan. Dan dia merasakan bahwa celana merah itu membawa kekuatan ke tubuhnya. Bocah, ternyata kamu sudah sadar. Namun, Xiao Feng tidak memberinya kesempatan. Tongkat kayu menghantamnya. Dia menarik celana pemuda itu dan langsung menjatuhkan pemuda itu ke tanah. Pemuda itu sangat terkejut. Merasakan kekuatan Xiao Feng yang luar biasa besar. Kemudian Xiao Feng berbalik dan memukul wajah pemuda itu dengan keras. Hanya dengan satu pukulan, beberapa gigi pemuda itu rontok. Saya salah. Mohon ampuni saya. Terlambat. Aku akan membunuhmu. Xiao Feng secara naluriah merasa takut melihat pisau itu. Tapi memikirkan jika dia lari. Lalu bagaimana dengan Xiaoxue dan putrinya? Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Saya menyerah. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Feng memukul kepala pria berotot itu dengan tongkat. Dia langsung berhenti bernapas. Ah, Xiao Feng, tidak apa-apa. Mereka orang jahat. Dia khawatir Xiao Feng saat ini akan bereaksi berlebihan. Xiao Feng,
Kamu melakukan semua ini untuk menyelamatkanku. Aku baik-baik saja. Mari kita anggap ini sebagai medan perang. Lihat, apakah ada yang bisa digunakan. Kemudian Xiao Feng mengambil beberapa ikan bakar itu. Dan sebuah ransel. Di dalamnya ada banyak makanan ringan. Mari kita pergi dari sini dulu. Malam hari, anginnya menusuk tulang. Xiao Feng dan yang lainnya hanya bisa menemukan semak-semak yang terlindung dari angin. Mengumpulkan beberapa cabang pohon, meratakan tanah, dan makan dengan nikmat. Beberapa ikan bakar itu. Dan tertidur. Dalam tidurnya, Xiao Feng setengah sadar. Merasa ada seseorang yang memelukku dari belakang. Mungkinkah itu King Yin? Xiao Feng, ini aku. Kamu menyelamatkanku. Kita kan teman. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Bagaimana jika kita tidak bisa keluar dari sini? Kalau begitu kita bertiga akan hidup bersama di sini. Cepat atau lambat, kita akan diselamatkan. Sama seperti kisah Robinson Crusoe. Robinson Crusoe terdampar selama 28 tahun. Dan pada akhirnya baru bisa kembali ke kampung halamannya. Apa kita bisa bertahan selama itu? Aku bahkan belum pernah punya pacar. Loh, Xiao Feng merasakan tangan di belakangnya memeluknya lebih erat. Kalau begitu jadilah perawan tua saja. Menyebalkan. Sudahlah, cepat tidur. Besok mungkin akan lebih berbahaya. Mendengar itu, Xiao Feng langsung mendengkur. Bai Qingyan merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Xiao Feng pasti sangat lelah saat itu. Mulai besok, aku juga harus membuktikan nilaiku. Melakukan hal-hal yang bisa aku lakukan. Keesokan paginya, Xiao Feng yang masih setengah sadar, bermimpi sedang makan bakpao besar. Dia mengambil satu dan meletakkannya di depan matanya. Dia menghirup aromanya dalam-dalam. Ana, kenapa baunya seperti ini? Kelapanya sudah hitam. Xiao Feng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, baru menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Maaf. Qin Xiaoxue menutupi dadanya dengan wajah memerah. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memeriksa apakah kamu demam. Aku pergi dulu. Saat ini, Xiao Feng terkejut menemukan bahwa luka yang dideritanya kemarin sudah sembuh total. Sepertinya, Leontin Giok itu telah membawa banyak perubahan pada tubuhku. Rahasia ini tidak bisa kuberitahukan pada siapapun. Xiao Feng menemukan Qin Xiaoxue. Dia menemukan ibu dan anak itu telah membangun tempat perlindungan dari dahan dan daun, tersembunyi di dalam semak-semak. Sangat tersembunyi. Tempat perlindungan ini lumayan bagus. Kami sibuk sepanjang pagi. Kalian sudah bekerja keras. Kamu hanya peduli pada ibu? Tidak peduli padaku. Kamu juga sudah bekerja keras. Tapi Xiao Feng segera menemukan satu masalah. Yaitu, tempat perlindungan ini agak sempit. Sepertinya agak sesak untuk 3 orang berbaring di dalamnya. Tidak ada dahan yang cocok. Kita terpaksa harus berdesakan di malam hari, tapi berdesakan lebih hangat. Setelah itu, Xiao Feng pergi memecahkan beberapa buah kelapa lagi. Saat ini, kelapa adalah sumber makanan penting kita. Tapi kelapa akan habis pada suatu saat nanti. Kita harus mencari makanan lain. Aku akan pergi melihat apakah ada sesuatu di pantai. Aku ikut denganmu. Sudahlah, terlalu banyak orang akan mudah terlihat. Kalau sampai kanibal melihat kita, itu akan gawat. Xiao Feng pergi ke pantai sendirian. Sesekali dia melihat beberapa kelomang. Dan juga kerang. Tapi semua ini tidak cukup untuk mengganjal perut. Sepertinya aku harus mencarinya di laut. Kemudian, dia menemukan cabang pohon yang cocok. Dia meruncingkan ujung cabang itu. Dia pergi ke dekat terumbu karang. Dan menombak 3 ikan besar. Ikannya besar sekali. Xiao Feng, kamu hebat sekali. Biar aku yang membersihkannya. Kemudian, dia mengeluarkan belatu dan membelah perut ikan. Membersihkannya dengan terampil. Tak lama kemudian, aroma ikan bakar menyebar di udara. Minyak dari ikan bakar berdesis. Harum sekali. Tepat saat tangan Bai Qingyan baru saja terulur, tangannya langsung ditepis oleh Qin Xiaoxue. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ini ditangkap oleh Xiao Feng dengan susah payah. Kenapa kamu bisa langsung memakannya? Ah, aku kan juga bekerja. Aku membantu membangun tempat perlindungan. Lagi pula, bukankah ibu yang membersihkan ikan ini? Memangnya itu pekerjaan seberapa berat? Xiao Feng yang paling banyak berusaha. Ikan ini harus dibagikan oleh Xiao Feng. Baiklah, Bai Qingyan tidak menyangka. Suatu hari nanti berapa banyak makanan yang bisa dia makan, harus diatur oleh Xiao Feng. Tante, jangan sungkan. Kita kan bukan orang asing. Ikan ini cukup untuk kita makan bersama. Xiao Feng mengambil 2 ikan besar dan memberikannya masing-masing kepada ibu dan anak itu. Dia langsung menyobek sepotong daging ikan dan memasukkannya ke dalam mulut. Memangnya seenak itu? Ikan ini terlalu besar. Kita berdua makan satu saja. Sisanya untukmu saja. Meskipun ikan ini besar, tapi aku masih bisa menghabiskannya. Xiao Feng, kamu makan saja porsi makan kami para wanita kecil. Tante Kir, makan saja, jangan khawatir. Nanti malam aku akan menangkap lebih banyak lagi. Xiao Feng, apa kamu benar-benar tidak mau makan lebih banyak? Aku makan daging kelapa saja sudah cukup. Sekarang kita tidak tahu situasi di sekitar kita. Kalian juga harus menyimpan tenaga. Jika ingin bertahan hidup di pulau terpencil ini, kita harus bekerja sama dengan sepenuh hati. Aku dan putriku sebenarnya hanya menjadi beban di sini. Jika bukan karena Xiao Feng, aku khawatir kita sudah
Tiba-tiba, Shou Feng dengan cepat memadamkan api. Apa yang kamu lakukan? Ibu dan aku sudah susah payah menyalakan api itu. Ada orang datang. Ah, itu manajer gue dan yang lainnya. Manajer gue itu, saat di kantor, sering mengganggu ibuku. Setelah ibuku menolaknya dengan tegas, dia selalu mempersulitnya. Aku benci dia. Bagus sekali, Xiao Sui. Kalian masih hidup. Kalian pasti sudah mengumpulkan banyak perbekalan, kan? Sepertinya aku mencium bau daging panggang. HMPH, apa urusannya dengan kalian? Xiao Sui. Apapun yang kalian punya, keluarkan dan bagikan. Sekarang kita semua harus saling membantu untuk melewati masa sulit ini. HMPH, barang-barang kami tidak akan kami bagikan dengan kalian. Kamu itu siapa? Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Kalau begitu, kamu bisa bicara dengannya. Dia mengangkat benda di tangannya, sebuah belati yang berkilauan. Manajer Guo dan yang lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Tapi mereka semua sangat lapar sekarang. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Namamu Shou Feng, kan? Kamu keluarga dari karyawan perusahaan kami. Kalau begitu, kita sebenarnya adalah satu keluarga. Seharusnya kita tidak boleh terlalu egois. Keluarga? Zaman sudah berubah. Masih saja pakai cara seperti ini. Asalkan kamu mau berbagi makanan dengan kami. Nanti aku sendiri yang akan merekomendasikanmu ke perusahaan kami. Untuk bekerja. Situasi pekerjaan sekarang ini tidak bagus. Banyak lulusan universitas ternama hanya bisa mendapat gaji beberapa ribu. Kesempatan hanya datang sekali. Hehehe. Kamu memang punya bakat jadi pemimpin. Pandai sekali memberi janji manis. HMPH. Kamu tidak tahu diuntung. Jangan banyak omong kosong. Apa kita bisa keluar dari sini hidup-hidup saja? Masih menjadi pertanyaan. Cepat pergi dari sini. Manajer Gu melihat bahwa dia tidak berhasil membujuk Shou Feng, lalu beralih untuk membujuk ibu dan anak Qin. Xiao Sui, bagaimana kalau kamu dan putrimu bergabung dengan kami? Kami ada banyak orang. Ikut dengan kami pasti lebih baik daripada ikut bocah tengik ini. Kami akan tetap bersama Xiao Feng. Kami tidak akan pergi ke tempat kalian. Aku tidak akan mungkin mengkhianati Shou Feng. Bai Qingyan bahkan menjulurkan lidahnya ke arah mereka. Kalian main saja sendiri. Manajer Gu mendengus dingin. Beberapa orang berjalan ke tempat yang tidak jauh. Dan segera menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat. Shou Feng, bagaimana jika mereka tidak pergi? Aku khawatir mereka akan merebut makanan kita. Kalau begitu, mereka cari mati. Kalau benar-benar terjadi masalah, aku akan melawan mereka habis-habisan. Aku hanya takut. Orang-orang ini, sama seperti para preman yang kita temui sebelumnya, akan menjadi sangat jahat. Shou Feng gawat. Mereka pergi ke pohon kelapa lagi. Shou Feng melihat ke arah yang ditunjuk. Dia melihat kedua pria itu sudah memanjat pohon kelapa dan memetik 5 buah kelapa. Jangan pedulikan mereka. Aku akan pergi menangkap ikan lagi. Oke, aku akan tinggalkan belati ini untuk kalian berjaga-jaga. Jika kalian menghadapi bahaya, teriak saja yang kencang. Kamu tenang saja. Kami bisa melindungi diri kami sendiri. Tapi kamu juga harus hati-hati. Shou Feng mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Beberapa orang itu, karena pembagian kelapa yang tidak merata, mulai berkonflik. Manajer Go, kelapa ini kami yang mengambilnya. Bukankah seharusnya kita dapat 1 per orang? Anda dan sekretaris Anda berbagi 1, saya tidak masalah. Tapi kenapa dia bisa dapat 1 juga? Tidak terima? Kalau kalian bisa mengambil beberapa kelapa lagi. Apa perlu kita membaginya seperti ini? Kalian juga tahu bulan depan perusahaan akan ada PHK. Orang-orang sosial kalian paling takut kehilangan pekerjaan. Begitu kalimat ini diucapkan, kedua pria itu menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Di saat seperti ini, menunjukkan semangat pengabdian kalian itu sangat penting. Dengan begitu, aku bisa mempertahankan pekerjaan kalian. Meskipun kedua pria itu tidak rela, mereka hanya bisa menelan kekesalan mereka. Sekarang tim SR pasti sedang mencari kita. Dalam beberapa hari, kita akan keluar dari sini. Jangan terlalu perhitungan soal untung rugi ini. Tapi detik berikutnya, semua orang tercengang. Mereka melihat Shou Feng membawa beberapa ikan besar. Berjalan menuju semak-semak. Dari mana orang itu mendapatkan ikan? Semua orang menelan ludah. Lagi pula kita banyak orang. Bagaimana kalau kita rebut saja? Jangan gegabah, anak itu punya belati. Tunggu sampai ada kesempatan. Baru kita bertindak. Kita juga akan menangkap beberapa ikan. Hei, manajer Guo. Aku tidak punya tenaga. Bolehkah aku istirahat di sini sebentar? Boleh. Kamu istirahat saja dulu. Sama-sama perempuan. Kenapa kita harus pergi? Kalau kalian tidak pergi, nanti kalau dapat ikan, kalian tidak akan kebagian. Hanya karena kami tidak menerima aturan tak tertulis. Makanya kami diperlakukan seperti ini. Kedua karyawati itu menatap ke arah Qin. Xiao Sui dengan sedikit iri, tapi setelah beberapa orang itu mencoba menangkap ikan di laut untuk waktu yang lama, mereka tidak berhasil mendapatkan 1 ikan pun. Mereka hanya memungut beberapa kerang. Bagaimana kalau kita rebut saja ikan anak itu? Di pulau ini tidak ada fasilitas medis. Jika terluka, itu tidak akan sepadan. Lalu bagaimana? Pria sosial Shou Feng sama sekali tidak bisa menahan godaan wanita. Xiaorang, kamu yang berusaha sedikit ya. Pergi dan bernegosiasilah dengan Shou Feng. Manajer Guo di dalam hatiku. Terhadap pria lain, aku bahkan tidak mau meliriknya.
Kali ini, aku minta tolong padamu. Nanti aku akan membelikanmu Alfei. Oh, Manajer Guo, Anda harus menepati janji Anda. Tentu saja, cepatlah pergi. Untuk ikan laut seperti ini, jeruannya harus dibersihkan dengan benar. Baik Qingyan. Tidak sengaja mengiris jarinya. Sakit tidak? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Kenapa kamu begitu ceroboh? Dibandingkan dengan Tante Qin, kamu tidak ada apa-apanya. Hai, itu sudah jelas kan? Aku tidak pernah memasak sebelumnya. Bukan hanya soal memasak. Tante Qin jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Cantik dan baik hati. Qin Xiaoxue mendengar kata-kata ini, wajahnya sedikit memerah. Mungkinkah anak ini benar-benar berpikir seperti itu? Memujiku seperti itu? Kamu mau mengejarku? Mau jadi ayah tiriku, ya? Sekarang situasinya lagi gawat. Memangnya kenapa? Kenapa nggak boleh aku mengejarnya? Kalau begitu, kejar saja. Baiklah, bagus, kalau kamu tidak keberatan. Kalian berdua ini malah menjadikanku bahan candaan. Paman Xia, aku tidak bercanda. Saat itu juga, seorang wanita berpakaian minim datang mendekat. Kamu mau apa ke sini? Ini wilayah kami. Hei, kedatanganku sebenarnya tidak ada urusan apa-apa. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Jangan ganggu kami. Aku sudah berpakaian seminim ini. Xiongfan, ada yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja di sini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka. Ada hal pribadi yang tidak enak dibicarakan di sini. Aku akan memberimu keuntungan. Aku tidak tertarik dengan wanita sepertimu. Lebih baik kamu kembali dan temani manajer guomu itu. Itu hanya membuatku mual. Kamu akan menyesal. Bian menggertakkan giginya dan pergi dengan marah. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia tidak menyangka akan ditolak oleh bocah ingusan seperti ini. Shifang, tidak kusangka tekadmu begitu kuat. Dengan adanya wanita secantik kalian di sisiku, tentu saja aku tidak akan melirik wanita biasa. Baik Qingyan tersenyum senang. Dasar gombal. Sebenarnya untuk apa Liran datang kemari? Persetan dia mau apa? Yang penting jangan ganggu kita. Bagaimana situasinya? Si Chu Feng itu sama sekali tidak mau mendengarkanku. Dia langsung menyuruhku pergi. Dia tidak tertarik padamu. Di sekitar pria itu ada dua wanita penggoda. Sepertinya mereka sudah membuatnya terpesona. Tante, aku menyukaimu. Jantung Qin Xiaoxue seketika berdebar kencang. Tapi dia pura-pura tetap tenang. Tante juga menyukaimu. Bukan suka yang seperti itu maksudku. Maksudku adalah suka antara pria dan wanita. Di pulau terpencil ini, tidak ada yang bisa menjamin siapa yang masih hidup besok. Jadi, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Apa kamu terlalu stres? Tante, jadilah pacarku. Saat ini, Qin Xiaoxue mendengar suara langkah kaki putrinya semakin dekat. Qin Xiaoxue langsung panik. Qingyan sudah kembali. Pembicaraan ini bisa kita lanjutkan nanti. Shou Feng langsung memeluk Qin Xiaoxue. Tante, terimalah aku. Baik, Tante akan mempertimbangkannya. Begitu Shou Feng melepaskan pelukannya, Baik Qingyan muncul di hadapan mereka berdua. Bu, kenapa wajah ibu merah sekali? Apa yang baru saja kalian berdua lakukan? Qin Xiaoxue menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Tidak ada apa-apa. Tante hanya sangat kehausan. Lagi pula, kita sudah hampir seharian kehabisan air. Lalu bagaimana? Shou Feng menunjuk ke hutan di depan. Sekarang kita hanya bisa masuk ke hutan di pedalaman pulau untuk mencari air. Tapi katanya di dalam sana sering ada orang liar. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bertaruh. Kalau tidak, kita akan mati kehausan. Baiklah, setelah ketiganya menyiapkan peralatan, mereka mulai memasuki hutan. Tanpa sadar, mereka telah berjalan selama 1 jam. Kita benar-benar beruntung. Tidak bertemu dengan orang liar. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan. Shou Feng membawa keduanya bersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Sekelompok orang liar yang membawa tombak lewat. Qin Xiaoxue terkejut. Karena panik, pergelangan kakinya terkilir. Seketika itu, semua orang liar itu menoleh ke arah semak-semak. Tombak di tangan mereka terangkat tinggi. Saat itu, Shou Feng dengan sigap segera mengambil batu di tanah dan melemparkannya ke semak-semak di sebelahnya. Orang-orang liar itu berjalan menuju semak-semak tersebut. Pergi, baru saja berjalan tidak jauh, sekumpulan tombak mendarat di semak-semak tempat mereka bersembunyi. Maafkan aku. Aku jadi merepotkan kalian. Tante tidak berguna. Tante, jangan bicara begitu. Kita harus keluar dari sini hidup-hidup bersama. Mereka bertiga berjalan lagi selama beberapa jam. Kang, lihat. Ada banyak genangan air kecil di tanah. Bagus sekali. Ini membuktikan pasti ada sumber air di dekat sini. Hai, ada gua di lereng bukit itu. SSST, pelankan suaramu. Gua ini kemungkinan besar adalah tempat tinggal orang liar. Maaf. Aku lupa, seketika. Shou Feng mengambil sebatang kayu di tanah. Kalian pegang ini untuk membela diri. Aku akan masuk ke gua untuk memeriksanya. Jika aman, aku akan memanggil kalian. Xiao Fan, hati-hati ya.
Tenang saja, Tante. Aku masih menunggu jawaban darimu. Oh, jawaban apa? Tidak ada apa-apa. Xiao Feng mendekati gua selangkah demi selangkah. Dia menemukan tidak ada jejak aktivitas makhluk hidup. Di dalam gua, yang terpenting, tidak jauh dari gua, ada mata air. Apa air ini bisa langsung diminum? Seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu aku minum sedikit. Airnya bahkan terasa sedikit manis. Setelah mereka bertiga minum sampai puas, mereka mengeluarkan ikan bakar asap dari tas, dan makan dengan lahap. Ah, hidup ini benar-benar membahagiakan. Tiba-tiba, sebuah pantulan cahaya melintas di wajah mereka. Itu pantulan cahaya. Tiarap. Siapa lagi yang datang? Di pulau terpencil ini, kita tidak bisa mempercayai siapapun. Mereka bertiga tiarap sejenak, dan menyadari bahwa cahayanya tidak bergerak. Bangunlah, sepertinya bukan dari manusia. Mungkin pantulan dari suatu benda. Aku akan pergi mencarinya. Aku ikut denganmu. Aku kesana bukan untuk bermain-main. Lagi pula, kamu harus menjaga Tante Qin. Tidak apa-apa, Xiao Feng. Kamu lebih membutuhkan bantuan. Baiklah, kalau begitu panggil kami segera jika terjadi sesuatu. Xiao Feng dan Bai Qingyan berjalan mengikuti arah cahaya. Ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, keduanya ternganga. Terlihat sebuah pesawat jatuh di darat. Badan pesawatnya sudah rusak. Jangan-jangan ada orang di dalamnya. SSST, aku akan naik untuk memeriksanya. Baru saja Xiao Feng masuk ke dalam pesawat. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Xiao Feng langsung waspada. Tapi tak lama kemudian, seekor tikus berlari keluar. Nyaris saja. Tidak ada mayat. Tidak ada apa-apa. Hanya tersisa sebuah helm. Syukurlah. Ini sama sekali tidak baik. Kenapa tidak baik? Keberadaan pesawat ini setidaknya membuktikan dua hal. Pertama, pulau ini lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Sudah lama sekali ada helikopter yang jatuh di sini, tapi tidak ada penyelamatan sama sekali. Adapun poin kedua, manusia di pulau ini mungkin lebih banyak dari yang kita kira. Lihat ini, tangki bahan bakar pesawat ini telah dicongkel. Lalu bagaimana? Begitu dia selesai bicara, terdengar jeritan Tante Qin dari kejauhan. Cepat terjadi sesuatu. Ah, saat mereka berdua bergegas kembali, Qin Xiaoxue baik-baik saja. Hanya saja ekspresinya ketakutan. Di sana, ada orang. Terlihat seseorang terbaring di bawah pohon. Tadi saat aku sedang membersihkan gua, aku mendengar ada suara di luar. Lalu aku menemukan seseorang dengan wajah penuh darah. Berjalan sempoyongan ke arah sini. Dia sudah mati. Syok karena kehilangan terlalu banyak darah. Di pergelangan tangannya, ada bekas ikatan tali. Sepertinya dia berhasil kabur. Sebenarnya, kalian semua kenal orang ini. Siapa? Ah, anteknya manajer Guo. Wang Jun. Qin Xiaoxue langsung menutup mulutnya. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi rekan kerja. Kemarin baru saja bertemu. Tidak disangka hari ini dia mengalami kecelakaan. Lalu, bagaimana dengan manajer Guo dan yang lainnya? Iya. Kondisi mereka mungkin juga tidak baik. Pulau ini semakin berbahaya. Saat itu, seekor ayam hutan terbang mendekat. Xiao Feng dengan sigap melempar sebuah batu dan membunuhnya. Sejak insiden dengan Liontin Giok itu, kemampuan fisikku menjadi semakin kuat. Mereka bertiga menggunakan helm sebagai panci, menikmati daging pertama mereka sejak berada di pulau ini. Tetapi ketika mereka bertiga kembali ke gua, mereka langsung merinding ketakutan, karena mayat Wang Jun terlihat jelas telah dipindahkan. Gawat. Sepertinya kita sedang diawasi. Sangat mungkin itu adalah kelompok yang membunuh Wang Jun. Lalu bagaimana? Aku punya satu ide. Mungkin ini satu-satunya cara saat ini. Hanya saja, ini membutuhkan pengorbanan dari kalian. Pengorbanan apa? Mengorbankan. Xiao Feng, apapun idemu, kami akan mendengarkanmu. Aku ingin kalian melepas pakaian kalian. Kamu mesum. Dia tidak menyangka di saat genting seperti ini, Xiao Feng malah memikirkan hal ini. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin menjebak mereka. Jadi, aku ingin menggunakan pakaian kalian untuk membuat orang-orangan. Dan meletakkannya di dalam gua sebagai umpan. Oh, benar. Maaf ya. Aku salah paham padamu. Tidak apa-apa, malam ini kalian bermalam di dekat helikopter. Di sana lebih aman. Aku akan berjaga di sini malam ini. Baik, tak lama kemudian, orang-orangan itu selesai dibuat. Malam harinya, Xiao Feng meletakkan dua orang-orangan itu di gua. Di posisi paling dalam. Kemudian, dia memanjat dinding gua dan di sekitarnya. Menaburkan banyak batu-batu kecil, lalu mulai berpura-pura tidur. Entah sudah berapa lama. Sebuah langkah kaki menginjak tumpukan batu, menimbulkan suara berderit. Mereka datang. Di bawah sinar bulan, tiga bayangan terus mengepung orang-orangan itu. Lalu dengan cepat tombak menusuk ke dalam orang-orangan itu. Untungnya aku sudah bersiap. Kalau tidak, sekarang aku pasti sudah mati atau terluka parah. Gawat, kita masuk perangkap. Ini orang-orangan. Begitu dia selesai bicara, sebatang kayu menembus tubuhnya. Kamu sudah menyadarinya. Tapi sudah terlambat. Cepat lari, ada penyergapan.
Bicara baik-baik. Tadi saat kalian menyerang, kenapa kalian tidak memikirkan ini? Tunggu, aku tahu banyak informasi. Aku akan menukar informasi ini dengan nyawaku. Hao Chuan, kalau kamu berani mengatakannya, bos tidak akan melepaskanmu. Banyak bicara. Asalkan kamu menceritakan semua yang kamu tahu, aku akan membiarkanmu hidup. Kamu mau tahu apa tentang pulau ini? Apa namanya? Siapa kalian? Dan bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kami juga tidak tahu apa nama pulau ini. Tapi ada yang menyebutnya Pulau Surga. Karena kami menemukan sebuah prasasti batu yang bertuliskan seperti itu. Kapan kalian tiba di pulau ini? Setengah tahun yang lalu, dia. Situasinya semakin memburuk. Setengah tahun yang lalu, ada orang yang mendarat di pulau ini. Apakah kalian yang membunuh mayat di semak-semak itu? Bos kami yang menyuruh membunuhnya. Tapi kami tidak menyangka dia bisa kabur dari markas. Baiklah, kamu boleh pergi. Tenang saja. Aku tidak akan memberitahu Lao Dao tentang keberadaanmu saat aku kembali. Kemudian, dia segera berlari keluar. Akibatnya, sebuah batu menghantam kepalanya. Setelah itu, di pulau terpencil, aku tidak berani mempercayai siapapun. Saat fajar, Xiao Feng bergegas kembali ke helikopter. Dia mengembalikan pakaian kepada kedua gadis itu. Xiao Feng, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bibi Qin, bagaimana kakimu? Tidak apa-apa. Aku akan membukanya. Setelah berkata begitu, tanpa basa-basi lagi, dia mulai menggosok pergelangan kaki yang putih itu. Xiao Feng, kamu, sekarang aku punya ide, yaitu kembali mencari Fan Jian dan yang lainnya. Orang-orang itu bukan orang baik. Untuk apa mencari mereka? Aku khawatir mereka akan dibunuh. Mati pun pantas. Aku takut setelah mereka tertangkap, mereka akan memberitahukan lokasi kita. Selain itu, hanya dengan kita bertiga bertahan hidup di pulau terpencil. Terlalu sulit, kita butuh bantuan. Baiklah, dengarkan Xiao Feng. Ketiganya sekali lagi mulai melintasi hutan yang berbahaya. Untungnya, kali ini mereka tidak bertemu dengan orang liar. SST, ada gerakan di depan. Terlihat di depan sekelompok orang mengepung Fan Jian dan yang lainnya. Mereka semua mengejek bahwa Gu Jingyu dan yang lainnya sudah mati. Mati dengan sangat mengenaskan. Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Bos, ayo kita bunuh saja mereka. Kedua wanita itu kelihatannya lumayan. Bisa dinikmati. Serang semua. Wanita hanya akan membuang-buang tenaga kita. Tolong jangan. Siapa yang membunuh orang-orangmu? Dari mana datangnya anak ingusan ini? Serang bersama, bunuh dia. Fan Jian tiba-tiba menyerang. Menyerang orang lain. Beberapa menit kemudian, semua orang dikalahkan oleh Shou Fan dan Fan Jian. Jangan bunuh aku menyerah, aku menyerah. Kamu menyerah? Kamu menyerah? Tadi kamu mau membunuh kami. Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang pulau ini, kan? Aku bisa memberitahu kalian banyak informasi. Asalkan kalian mau membiarkanku hidup. Kalau tidak, dengan hanya kalian beberapa orang, kalian pasti akan mati di pulau ini. Mendengar ini, semua orang menjadi ragu. Bagaimana kalau kita biarkan dia hidup untuk sementara waktu? Nanti kita urus lagi ya. Tapi dia memperkosanya. Percayalah, aku benar-benar akan memberimu banyak informasi. Ini tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Kamu membunuhnya. Apakah menurutmu dia akan memberitahumu yang sebenarnya? Apakah dia tidak akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Orang tua itu adalah bahaya. Bunuh saja. Itu adalah hal yang baik. Pada saat ini, Qin Xiaoxue dan Bai Qingyan, keduanya berlari dengan tombak. Xiao Feng, kami khawatir, jadi kami mengikutimu diam-diam. Sun Hong dan Liu Qingqing melihat Qin Xiaoxue menangis terseduh-seduh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pada saat ini, Fan Jian mengambil tombak di tanah. Dengan ganas menghadap musuh. Mengapa kamu membawa orang ke sini? Aku tidak punya pilihan. Bagaimana kalau kamu membunuhku saja? Aku juga tidak mau hidup lagi. Katakan, mengapa kamu ingin menyakiti kami? Jauhi dia juga terpaksa. Fan Jian sangat terdiam. Di saat seperti ini, Yang Wei masih sangat menyukainya. Baiklah, jangan menyulitkannya lagi. Gu Jinglei dan Wang Jun pasti sudah mengatakannya. Bolehkah aku tetap di sini? Aku belum mau mati. Aku bisa merawatnya. Liram tiba-tiba memeluk Li Wei dengan haru. Dan mulai menangis. Urus mayatnya. Ambil barang berharga dari mereka. Buang sisanya ke laut. Kenapa ini sangat mirip dengan peti besar di PUBG? Itu adalah permainan. Tapi ini adalah medan perang yang nyata. Setelah semua orang membersihkan medan perang, mereka bersandar satu sama lain dengan lelah. Di bawah dorongan Yang Wei, Li Yuan menceritakan pengalamannya. Aku dilecehkan oleh mereka. Wang Jian dan Guo Jingli diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Disiksa. Bu, kamu sangat kuat ya? Kalau aku bahkan tidak berani membayangkannya.
Dalam situasi seperti ini sekarang, bisa hidup saja sudah bagus. Xiao Feng, sebelumnya kami salah padamu. Sekarang kami minta maaf. Suara itu jatuh. Impotensi langsung berlutut di tanah. Melihat adegan ini, Fan Jian juga ikut berlutut. Bangunlah semua. Aku punya ide. Katakan saja, kami semua akan mendengarkanmu. Yixiao, kita harus bersatu. Dengan begitu kita bisa bertahan hidup lebih baik. Aku akan menjadi pemimpin tim. Pekerjaan kalian akan aku atur. Kalau begitu, bisakah kamu adil? Tidak, tidak ada keadilan mutlak di dunia. Aku hanya bisa berusaha, agar semua orang bisa bertahan hidup. Maksudku, bisakah kita lebih adil dalam hal makanan? Liu Qingqing tidak menyerah. Juga tidak bisa. Saat ini kita tidak memiliki sumber makanan yang stabil. Jadi, siapa yang bekerja lebih banyak akan mendapat lebih banyak. Kalau begitu, baiklah, aku akan bergabung dengan ini. Tim, mulai hari ini, kamu adalah pemimpin kami. Baiklah, kalau begitu. Saat ini, ada satu hal yang harus kita lakukan. Yaitu pergi ke markas Werlong untuk melihat-lihat. Ambil perbekalan mereka. Aku tahu jalannya. Aku akan mengantarmu ke sana. Di sana, ada sungai. Di sini ada air tawar. Pangkalan yang mereka temukan memiliki air tawar. Hali juga punya ikan bakar yang sudah diasap. Bahkan ada dendeng yang diasinkan dengan garam. Ada apa tianya? Qin Xiaoxue panik. Menunjuk ke pohon besar yang tidak jauh. Aku, Gu Jingli. Mayat Gu Jingli tergantung di pohon. Di bawahnya ada lubang jebakan. Mereka menggunakan Gu Jingli untuk membuat sarang. Sebagai umpan untuk menarik mangsa. Sambil memanfaatkan Bai, Qing Qian pergi ke hutan kecil di kejauhan untuk buang air. Xiao Feng datang ke pintu kamar Qin Xiaoxue. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu di bawah ini. Keluarlah sebentar. Sekarang, Qin Xiaoxue merasakan jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Xiao Feng, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di sini. Aku ingin bicara baik-baik. Nanti kalau Beijing marah, tidak akan nyaman lagi. Baiklah. Keduanya berjalan beriringan. Sampai di hutan di sisi lain. Jiayi, bagaimana dengan hal yang kuberitahukan padamu terakhir kali? Jadilah pacarku. Ah, Xiao Feng, kurasa mungkin. Mungkin karena tiba-tiba datang ke pulau terpencil. Kamu sedikit terlalu emosional untuk sementara waktu. Pikirkan baik-baik. Jiayin, aku serius. Aku sudah menyukaimu sejak awal. Dulu, kenapa aku tidak menyadarinya? Apakah kamu membenciku? Ah, bagaimana mungkin? Ibumu dan aku adalah sahabat. Aku juga melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak pernah membencimu. Kalau begitu, kamu menyukaiku, iya. Bukan begitu. Hanya saja tidak cocok. Bibi Qian, kamu tidak mencobanya dengan baik. Bagaimana kamu tahu itu tidak cocok? Xiao Feng langsung maju dan memegang bahu Qin Xiaoxue. Song Feng. Detik berikutnya, mulutnya ditutup oleh Xiao Feng. Qin Xiaoxue hanya merasakan otaknya kosong sesaat. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Qin Xiaoxue merasa seperti akan mati lemas. Maaf. Bibi Tujur. Aku terlalu bersemangat. Aku rindu. Ini miliknya. Jalan berkata. Jatuh cinta dengan Colette. Saat ini, terdengar suara langkah kaki yang samar-samar di sekeliling. Seseorang. Sesuatu juga telah datang. Qin Xiaoxue tiba-tiba menjadi gugup. Dia buru-buru menjaga jarak dari Xiao Feng. Qin Xiaoxue tahu betul. Anak perempuannya selalu menyukai Xiao Feng. Tapi yang tidak disangka Qin Xiaoxue adalah Xiao Feng malah memeluknya kembali. Awalnya, aku dan putriku bernegosiasi. Bagaimana hari itu? Bukan, baik Qingye. Pada saat ini, semak-semak di kejauhan terus membeku. Keduanya tidak bisa menahan napas. Kebahagiaan. Aku takut. Xiao Feng berjalan perlahan ke semak-semak dengan pisau. Lalu tiba-tiba menusukkan pisaunya. Hasilnya, ia melesat. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Ah! Xiao Feng menoleh. Dia menemukan seekor babi hutan besar sedang menyerang Qin Xiaoxue. Angkat. Ah! Apakah aku akan mati? Singi. Xiao Feng Li segera mendorong Qin Xiaoxue menjauh. Sendiri, dia terlempar oleh kekuatan babi hutan yang luar biasa. Babi hutan itu pergi. Tapi kaki Xiao Feng berubah bentuk parah. Xiao Feng, kamu baik-baik saja? Jangan menakuti bibi. Xiao Feng meletakkan kakinya rata di tanah. Terkurung di kakiku. Injak kembali tulangnya. Tapi. Cepat. 7 detik emas ini. Qin Xiaoxue menangis. Dengan wajah penuh kesakitan, dia menginjaknya. Tiba-tiba rasa sakit yang hebat menyerang. Saat hendak pingsan.
Dia melihat sederet jejak kaki beberapa meter di depannya. Ini. Itu milik manusia. Sepertinya kita sudah diawasi sejak lama. Ketika Shou Feng bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di atas kulit binatang. Luka di kakinya sudah dijahit. Shou Feng, kamu sudah bangun. Bu, Shou Feng sudah bangun. Kakiku, siapa kalian? Ayah bertemu siang. Bagaimana mungkin? Ini adalah ibuku yang mengasah lempengan besi menjadi jarum, lalu menjahitnya untukmu dengan rambut. Malam ini. Terima kasih. Selamatkan hidupku. Tidak. Kamu yang menyelamatkanku. Kalau bukan, karena kamu mendorongku tepat waktu. Yu Lao, kenapa kalian pergi ke sana tadi malam? Wajah Qin Sioxue langsung memerah. Kepalanya menunduk. Tadi malam kami menangkap babi hutan. Baru lari ke sana. Tidak disangka malah ditabrak babi hutan. Qiu Fei, kamu harus hati-hati. Aku tidak peduli makan daging atau tidak. Aku hanya ingin kamu selamat. Bagus. Saat ini, Fan Jian masuk dengan wajah memar. Hidungnya masih berdarah. Ada apa? Aku baru saja memancing di tepi laut. Hasilnya dirampok oleh sekelompok orang lain. Aku tidak membiarkan mereka, jadi mereka memukuli kami. Berapa banyak orang yang mereka miliki? 7 atau 8 orang. Wajah Xiao Feng tiba-tiba menjadi muram. Mereka hanya sedang menguji kita. Jika kita tidak bereaksi, mereka mungkin akan tahu kekuatan kita yang sebenarnya. Tidak akan lama lagi, mungkin mereka akan berinisiatif menyerang dan menghabisi kita. Hah? Shou Feng, kalau begitu ayo kita lari. Paling parah, kita kembali lagi ke gua itu. Tidak ada gunanya. Kita bisa bersembunyi untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Lalu bagaimana? Kita datangi mereka dan buat perhitungan. Tapi kakimu. Begini saja, kita pergi ke gua untuk istirahat sehari. Setelah kakiku sudah bisa digerakkan, baru kita pergi. Tapi, kita harus melewati hutan yang berbahaya. Aku takut bertemu orang liar lagi. Tapi kalau kita tidak ke sana, gerombolan itu akan datang membunuh kita. Sekarang kita hanya bisa bertaruh. Baiklah, kalau begitu. Yang lain hanya bisa mengangguk pasrah. Mereka mulai melintasi hutan secara diam-diam. Saat itu, seekor kelinci liar berhenti di depan mereka. Ini pertolongan dewa. Hari ini kita bisa makan daging kelinci. Fan Jian baru saja akan maju, langsung ditarik kembali ke semak-semak oleh Shou Feng. Kenapa? Kamu gila? Kelinci itu diam tak bergerak. Apa kamu tidak merasa ada yang aneh? Aneh bagaimana? Begitu dia selesai bicara, sebatang tombak melesat ke arah kelinci itu. Fan Jian langsung ternganga. Terlihat seorang liar berlari dan mengambil kelinci itu. Dan tepat di bawah kelinci itu ada sebuah lubang jebakan. Setelah melihatnya, Fan Jian langsung berkeringat dingin. Lihat kan? Dia menggunakan kelinci itu sebagai umpan. Tadi kalau kamu maju, habislah kamu. Yang Wei segera membekap mulutnya. Tapi sudah terlambat. Orang liar itu mendengar suara dan melihat ke arah mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau kita semua mati? Maaf. Tadi lenganku tergores dalam sampai terluka. Makanya aku. Liran, kamu. Di badanmu. Terlihat di badan Liran, entah sejak kapan sudah ada puluhan lintah gunung. Terus merayap masuk ke dalam pakaiannya. Ternyata lintah-lintah itu mencium bau darah. Lalu melompat ke tubuhnya. Ah. Lari. Saat itulah Shou Feng menyadari. Orang liar di depan sudah lama menghilang. Awas. Orang liar itu pergi. Dia segera berbalik untuk bicara dengan Qin Sioxue. Dan mendapati sepasang mata dingin tanpa emosi milik orang liar itu. Sedang menatapnya, Shou Feng segera melayangkan tinju. Tapi orang liar itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak bisa dilawan, cepat lari. Shou Feng tidak ragu-ragu. Mengabaikan luka di kakinya. Dia langsung menarik Qin Sioxue dan Bai Qingyan untuk lari. Sementara itu, orang liar tersebut sudah menangkap Liran. Tolong aku. Kumohon, jangan lari. Tolong aku, Xiao Feng. Apa kita akan diam saja melihatnya mati? Mau bagaimana lagi, itu salahnya sendiri. Kalau saja dia tidak berteriak, dia tidak akan ditangkap oleh orang liar itu. Tiba-tiba, Yang Wei berhenti. Aku harus menyelamatkan Liran. Dia baru saja menerima cintaku kemarin. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Yang Wei, kamu sudah gila. Tapi Yang Wei sudah berlari ke arah Lirang sambil membawa tombak. Sudahlah, biarkan saja. Dia cari mati. Biarkan dia mati. Qin Sioxue sudah menangis terseduh-seduh. Sifu, kapan mereka akan mati? Begitu dia selesai bicara, teriakan menyakitkan Yang Wei menggema di seluruh hutan. Xiao Feng, putriku dan aku ingin mandi di sini. Boleh kan? Tentu saja boleh. Kita sudah berada di tempat yang aman. HMPH, kalau begitu, berbaliklah. Kalau kamu di situ, bagaimana kami bisa buka baju? Wu Shou Feng tidak akan mengintip, kan? Sepertinya tidak. Di pulau terpencil ini, kalau dia mau berbuat jahat, kita pasti sudah celaka dari dulu. Sebenarnya, dilihat juga tidak apa-apa. Ada apa?
Itu. Ular. Ular. Seekor mamba hitam semakin mendekati Qin Xiaoxue. Bai Qingyan panik dan hanya bisa menepuk-nepuk air. Berusaha mengusir ular hitam itu. Ah! Kang Feng. Kang Feng. Xiao Feng, kamu. Mimi Sen. Kamu tidak pakai baju. Begitu mereka bertiga sampai di darat, Xiao Feng langsung pingsan di tanah. Saat dia membuka matanya lagi, dia melihat 2 buah kelapa menempel di wajahnya. Sayang, aku tidak bisa bernapas. Hah? Maaf, aku tadi. Xiao Feng, kamu akhirnya bangun. Berapa lama aku pingsan? Sehari semalam. Kata Fan Jian itu adalah mamba hitam. Racunnya sangat kuat. Aku juga seorang tentara bayaran terkenal. Ada orang. Kenapa di pulau terpencil ini ada banyak sekali orang? Tak lama kemudian, seorang pria asing berjalan mendekat. Jangan bunuh aku. Katakan, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Namaku Charles. Aku orang Prancis. Tujuanku datang ke sini adalah untuk mencari teman-temanku. Cari teman? Benar, di dekat perkemahanku. Orang-orangku menemukan sebuah gua. Di dalam gua itu, ada banyak sekali perbekalan. Ada perbekalan di dalam gua? Bagaimana mungkin? Di dalamnya benar-benar ada banyak barang. Itu adalah beberapa perbekalan yang mereka kumpulkan. Lalu mereka menyimpannya di dalam gua. Entah kenapa, orang-orangnya menghilang. Tapi perbekalannya tertinggal. Hamem. Pendatang yang lebih awal. Mungkinkah mereka adalah korban selamat dari helikopter itu? Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, karena ada banyak perbekalan di dalam gua itu. Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Sejujurnya, itu karena di dalam gua itu ada beruang. Dan bukan hanya satu, tapi 2, satu besar dan satu kecil. Beruang? Di pulau ini ada beruang? Tapi Shou Feng sudah tidak terkejut lagi. Kita berburu bersama. Selesaikan dulu kedua beruang itu. Bagaimana kita membagi sisa perbekalannya? Bagaimana membaginya? Sederhana, kami ambil 2/3. Kamu bisa ambil sepertiganya. Bos, mereka tidak menyebutkan soal beruang. Jelas mereka ingin mengambil semuanya sendiri. Tidak, aku mau setengah-setengah. Daging beruangnya juga, aku mau setengah. Tuan, permintaanmu terlalu berlebihan. Tugasmu sangat sederhana. Cukup pancing beruang itu ke dalam perangkap. Selain itu, orang kami banyak. Jadi sulit untuk membaginya. Kalau begitu, jika memang semudah itu, kenapa kamu mencariku? Kalian pasti sudah mencoba berkali-kali, kan? Dan pasti sudah ada yang mati, kan? Charles tampak canggung setelah kedoknya terbongkar. Dia ragu-ragu untuk berbicara. Jadi, kita bagi 2 sama rata. Kalau tidak, tidak ada kesepakatan. Baiklah, tapi Shou Feng, lukamu belum sembuh total. Berburu beruang terlalu berbahaya. Demi perbekalan itu, mengambil risiko ini sepadan. Kalau begitu aku ikut denganmu. Dengan orang lebih, aku bisa membantumu. Baiklah. Kemudian, Shou Feng dan yang satunya mengikuti Charles ke gua beruang. Gua itu. Bos, ini orang yang kamu panggil? Kelihatannya kurus kering begini. Apa dia bisa? Hamir, kamu punya masalah? Kalau begitu, kamu saja yang pancing beruangnya. Hah? Bun, hati-hati. Kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Baiklah, kemudian, Shou Feng mendekati gua. 2 beruang itu sedang santai berjemur di luar. Shou Feng pertama-tama membuat suara, tapi sama sekali tidak menarik perhatian beruang itu. Induk beruang itu mengaum marah dan mulai menerkam ke arah Shou Feng. Shou Feng segera lari. Tapi setelah mengejar sebentar, induk beruang itu berhenti dan kembali. Sepertinya, beruang itu tidak mau terlalu jauh dari anaknya. Kemudian, Shou Feng melempar sebuah batu dan mendarat telak di punggung beruang itu. Beruang itu marah dan kembali mengejar Shou Feng. Tak lama kemudian, Shou Feng tiba di lokasi perangkap. Dengan satu lompatan, dia melewati perangkap itu. Shou Feng lari. Tapi sedetik kemudian, beruang itu jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tancapan kayu runcing menusuk tubuhnya. Dan tak lama kemudian, dia mati. Bun, kamu hebat sekali. Shou Feng, kamu membuatku takut setengah mati tadi. Sekarang masalahnya sudah selesai. Ayo kita masuk ke gua. Dokter, kenapa? Charles, apa maksudmu? Tidak sengaja, tanganku terpeleset. Sekarang tarik kami ke atas.
Hampeha, kamu sedang bermimpi? Kenapa aku mencelakaimu? Sederhana saja. Di perkemahan kalian tidak ada makanan. Tapi ada wanita. Hanya karena itu? Jadi kamu mau mencelakai kami? Bukan hanya itu. Untuk beruang ini saja, kamu berani-beraninya minta setengah bagian. Itu benar-benar membuatku marah. Ini salahmu sendiri. Kalau bukan karena aku, kalian tidak mungkin bisa mengalahkan beruang ini. Itu aku akui. Sayangnya, di tempat ini tidak ada aturan. Sekarang semuanya milikku. Ayo, habisi orang ini. Dia tidak bisa melawan di dalam perangkap itu. Sebisa mungkin, jangan bunuh wanitanya. Nanti kita semua bisa bersenang-senang. Tapi sedetik kemudian, Zhou Feng melompat ke tepi lubang, lalu menangkap pergelangan kaki Charles, dan menariknya ke bawah. Ini lubang sedalam 5 meter. Bagaimana dia bisa melompat setinggi itu? Tolong, cepat tolong aku. Tapi sedetik kemudian, Zhou Feng mematahkan lehernya. Kemudian, Zhou Feng menginjak tubuhnya dan melompat sekali lagi. Kali ini, dia berhasil melompat keluar dari lubang. Bunuh dia! Cepat bunuh dia! Demi Tuhan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Zhou Feng menatap tanpa ekspresi. Zhou Feng, maafkan aku, maafkan aku. Aku merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Lalu, bagaimana dengan orang ini? Habisi saja. Membiarkannya hidup hanya akan jadi masalah.